pengurus amal kematian yang hadir, adik-adikku para remaja, para pemuda semua, mudah-mudahan jadi orang-orang yang soleh semua. Amin. Tausiah saya kepada Pak Marsuan dan adik-beradik semua keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Nur Hasanah, Hasanah. suami beliau yang ditinggal, mudah-mudahan ditabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tausiah ini judulnya bagaimana sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, gawe yang dihadapi ini bukan mudah, bukan ringan. Kata uang sekarang bukan kaleng-kalengan. Ini memang senianan. Dan inilah janji Allah dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Semua kita pasti akan diuji. Di dalam ayat ini bagi yang paham bahasa Arab, ini takkidnya sampai berkali-kali. Sudah pakai lam ditambah lagi nun takkid. Walanabluwannakum. Wala berarti pasti juga. Kemudian pakai nun takkid. Lanabluwannakum. Ma itu juga tak percaya juga lah, kebangetan gitu ini. Karena ini yang ngomong ini Allah yang menciptakan kita, bukan presiden yang minta 3 periode. Itu ucak-ucak namanya. Kata India caiya. Kata orang Komering namanya MJN, Mak Jolas Nia. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, ini jelas ini. Tak usah ragu-ragu ibu-ibu di belakang, kita semua yang hadir ini, keluarga dari ibu kita almarhumah ini, kita diingatkan malam hari ini, termasuk adik-adikku yang masih muda-muda ini. Terima kasih. Ini adik-adik yang muda ini dari mana nih Pak? Dari sini lah. Kamu hebat juga kamu sini. Habis setelah kuliah kemarin memang di sini pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. You dan K. You bahasa Inggris, K bahasa Arab. Tapi kamu tak ngerti kalau isinya itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita semua akan diuji. Apa kata Allah? Diuji dari rasa takut, walju rasa lapar, sampai kepada yang terakhir adalah kematian. Pasti kita mati. Bermasalahnya cuma 2. Apa aku yang duluan berangkat atau kamu datang nyusul duluan? Aku yang paling takut kalau ketua amal kematian ini dilantak oleh Allah duluan. Kalau kemarin waktu mau sholat juga masih bercanda mendengarkan. Ayo siapa yang imam katanya dia pasti akan dapat jodoh duluan. Yang imam itu anakku. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, tapi saya tahu maksud beliau itu biar kalian tak ngantuk. Kalau terlalu serius, kadang-kadang memang ceramah ini kalau orang udah nak ngerti yang diceramah itu hidup Buddha itu. Ada pengalaman saudara saya jadi ceramah. Mana pula mikir. Satu bagus. Aku yang salah. Memang hebat dengan mik kamu ini jadi. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita pasti akan diuji, termasuk yang terakhir adalah ujian kematian. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, bagaimana kita supaya sikap kita supaya tabah, sabar menghadapi ujian. Kalau ada uang yang ngomong aku ini hidup, aku ini bisa tak kate urusan, kate ujian, berarti memang Buddha itu tak ngerti mana ujian.
Subhanallah. Pasti setiap orang di antara kita punya masalah hidup, betul? Betul. Kalau ada yang bilang tidak ada masalah, berarti berobatlah kamu. Ya agak-agak iki. Kata orang Inggris namanya kursen. Tahu kursen? Udah sesendok. Pasti ada masalah. Kadang-kadang masalah suami dengan istri, masalah orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua baik, keluarga suami istri baik, kadang-kadang ekonomi yang bermasalah. Ya kan? Ekonomi bagus, tapi kadang-kadang agamanya kurang. Suami tak pernah sholat, kapan nak sholat minta paling depan. Ternyata almarhum budak itu sudah. Bapak-bapak, kalau ada yang galak malak sholat, tak galak ke masjid, tanyakan ibu-ibu. Tanya, ngapo bapak tak galak ke masjid? Apa nak minta berangkat sendiri? Apa nak diberangkatkan rame-rame? Pemalasan hidup. Ada anak kadang-kadang baik, orang tua baik, tetangga yang merunyam. Tetangga bagus, kehidupan yang bermasalah. Begitulah kehidupan kita ini, semuanya pasti ada masalah. Maka kata Allah, uji kamu. Ada ujian itu minal khauf, rasa takut, takut ada rezeki, takut mati, takut hidup. Ini semua ujian. Walju, rasa lapar. Wanaksim minal amwal, kurang harta. Coba kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati, ini ujian-ujian termasuk adalah kematian. Maka biar kita tetap tabah, tegar menghadapi ujian Allah itu. Yang pertama kita harus paham tujuan hidup. Memang hidup dan mati sengaja dibuat oleh Allah adalah untuk uji siapa yang baik amal soleh di antara kita. Bukan uji siapa yang paling belaga, siapa yang paling cantik, siapa yang paling berilmu, siapa yang paling hebat jabatannya, bukan. Kita cuma satu ujian kita. Diuji oleh Allah siapa yang paling baik amal soleh di antara kita. Bapak Ibu, amal soleh bukan harta, bukan kaplingan tanah, bukan. Kita kadang-kadang salah selama ini. Banyak uang menganggap hidup ini cuma lomba kaya, lomba banyak harta. Nah yang kedua, agar kita tetap tabah dan sabar, berbaik sangkalah selalu dengan Allah. Saudaraku Pak Marsuan, istri, anak-anak, dan mertua yang ditinggalkan, tetap husnuzon dengan Allah. Jangan galak suuzon. Suuzon itu artinya adalah baik buruk sangka. Kalau husnuzon, baik sangka dengan Allah. Biarpun seberapa beratnya, termasuk ini ceramah ini untuk saya. Biarpun berat cobaan kita, jangan dikira kalau Ustadz tak diuji. Ustadz paling banyak ujiannya. Ustadz yang harus paling siap dipuji, siap dicaci, ya, siap dipitnah, siap diremehkan orang, siap diuji. Makanya jadi penceramah, jadi dai, jadi pengurus masjid, termasuk jadi pengurus amal kematian apa bayoy. Nah siap diuji, ya. Kadang-kadang dipuji orang, kadang-kadang dicaci orang. Nah itulah hidup ini, ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetap baik sangka dengan Allah. Wallahi, semua keputusan Allah adalah yang terbaik bagi Allah. Cuma kata Allah, kamu tak tahu, aku yang tahu. Jadi Pak Marsuan dengan keluarga di sini, dengan Bapak, tak usah nanya-nanya, ya Allah ngaku aku mah ini. Alangkah beratnya ujian saya ini. Mak meninggal, ya. Ada yang sakit pula mungkin, ya tak? Ada kesulitan. Itulah kehidupan. Tak kata apa-apanya kesulitan kita ini dibanding dengan ujian Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan dekat, bukan naik bis, bukan berjalan lemak-lemak untuk sekitar, tapi dikejar-kejar oleh rombongannya Abu Lahab dan Abu Jahal, termasuk Abu Lu'lu. Kamu tak tahu Abu Lahab itu makannya baik 2 piring muda itu. Lahab ini setengah mati. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka poin yang kedua ini sampai kata Rasulullah dalam hadisnya, husnudzan billahi ibadah. Baik sangka dengan Allah itu adalah ibadah.
Tapi kadang-kadang kita di awal galak berutuan. Apa dia berutuan di sini Pak? Siapa nama Pak? Tua gitu. Apa dia berutuan? Berutuan. Merepet. Al merepet wal meringam. Benar. Berutuan, merepet, ngomong, ngoceh-ngoceh, apa lagi? Ya ngoceh-ngoceh sama lah. Ngaku begini ya, ngaku begini, ngaku begini. Itulah buktinya kita tidak ada apa-apa, tidak hebat. Ya kan? Kita kepengen sehat, tapi ternyata dibuat oleh Allah sakit dulu. Mestinya kita kepengen banyak harta, kaya, tapi kata Allah udah kau hidup pas-pasan baik dulu. Nah, bolanya ketawa. Hah? Itu nyambung lah kira kita ceramah kita dengan ketawanya itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah husnuzon dengan Allah, husnuzon billahi ibadah. Karena kata Allah, aku tahu kamu tak tahu. Ya, boleh jadi yang menurut kamu baik, tapi bagiku itu adalah tak bagus untuk kamu, dan boleh jadi yang jahat bagi kamu, tapi itu yang lebih baik bagimu. Makanya husnuzon. Ya Pak ya, siap lagi kira-kira husnuzon itu. Baik sangka dengan Allah, siap lagi kira-kira. Siap. Itu sesama kita baik yang saling melihat tak suhu tak husnuzon. Apalagi dengan Allah yang tak baca dilihat, yang al-ghaib, ya enggak? Kalau tidak kenal dengan Allah, maka kadang-kadang banyak yang suuzon. Man arafallah azalat tuhmah. Siapa yang sudah kenal dengan Allah, sifat-sifat Allah, maka akan hilang insya Allah tuduhan-tuduhan dan suuzon itu. Semua akan mengatakan kullu syai'in hikmah. Semua ada hikmahnya ya Allah. Kadang-kadang kata kita bagus, tapi kata Allah tak bagus. Ngapa aku tak berangkat haji tahun ini ya Allah? Ternyata rombongannya yang berangkat haji tahun ini meninggal di Mekah. Oh itu dia, biar aku tak mati di sana. Itulah janjinya. Sama dengan saya dulu, tamat SMP. Saya sebenarnya pengen masuk SMA. Sampai saya agak seuzon dengan Allah. Ngapa aku nggak tinggi besar ya Allah? Aku nanti pengen masuk tentara atau polisi. Kata bapak saya, sudah nak Solihin, kau masuk pesantren baik. Kamu tidak mungkin tinggi-tinggi lagi. Subhanallah, ternyata takdir Allah 87 aku tamat pesantren Gontor, aku jadi ustad. Alhamdulillah tidak jadi polisi dan tentara, tapi lumayanlah bisa menceramai polisi dan tentara. Kecuali Sambo yang dapat aku ceramahnya. Ini kan hikmahnya itu dari Allah semua jawabannya. Ya, hanya Allah yang maha tahu. Kata kita bagus, tapi kata Allah tak cocok untuk kau. Ngapa kau tak kaya, saya buat kau kaya harta, wahai hambaku. Kata Allah, sudahlah hambaku. Kau miskin dan sombong, apalagi kau kaya harta. Jangan saling toleh. Kacanya kau yang ngomong Ustaz itu kan enggak boleh. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir supaya tetap tabah dan sabar, Pak Marsuang dan adik-beradik keluarga ini tentunya hendaklah tetap yakin orang yang sabar itu menjadi kekasih dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dijawab oleh Allah setelah ayat itu, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar mengucapkan kalau ada dapat musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Dapat solawat. Kalau kita lihat dalam Al-Quran yang ada kalimat solawat Allah dan malaikat itu hanya kepada orang yang sabar dan kepada Rasul. Kalau kepada Rasul, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan Rasul dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah memberikan solawat kepada Nabi. Yang kedua, pada mereka yang bersabar, ulaika alaihim solawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu dikasihani oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan tetap selalu dalam dapat hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
kepergian ibu kita almarhumah ini mudah-mudahan meninggalkan kebaikan-kebaikan dengan yang ditinggalkan kepada suami dan anak-anak, cucu-cucu yang ditinggalkan. Ya, tetaplah tabah. Insya Allah Allah memberikan yang terbaik kepada kalian. Kalau dalam hadisnya itu berdoalah, Allahumma jurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah ganjaran dalam musibah ini, diberikan oleh Allah kasih sayang Allah yang lebih baik daripada itu semua. Itu yang dapat kusampaikan karena suara azan sudah kedengaran berkumandang. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita ini mengingatkan kita pertama dengan kematian, yang kedua bertakziah menghibur saudara kita Pak Marsuan dan keluarga besar ini. Artinya kami hadir malam hari ini sebagai saudara, dan hari awal pun sudah kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan almarhumah. Di antaranya apabila sedang sakit, kata Rasulullah, kunjungi, besok kalau ada saudara yang sakit. Ya. Yang kedua, kalau ada saudara yang sakit, supaya setelah dibesuk juga diberikan doa. Ya. Kalau ada saudara kita yang meninggal, maka hendaklah kita berikan kifayah kita dengan dia. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Pesan saya dengan bapak-bapak di sini dan adik-adik yang lebih muda, kalau ada yang meninggal, melok-melok kamu ngurusi. Kalau kamu tak galak kelok, kalau kamu mati, kita kata yang ngurusi kamu. Termasuklah jalan nenek kamu ke kuburan itu. Aku mohon maaf lah, Pak siapa ni? Pak Pendi, mohon maaf Pak Pendi. Ajari rombongan ini supaya yang muda-muda ini melok juga mereka. Kali kalianlah habis yang tua-tua, tak ada lagi yang pajak ngurusi. Akhirnya imam itu agak apa namanya, pingsan dia, agak ngambek dikit, akhirnya tegak dewi. Salat dewi dia kan, tegak yang nyolatkan lagi. Mudah-mudahan insya Allah poin-poin 4 ini, dan kalau boleh saya ngusul, ini satu lagi. Kalau ada yang meninggal terkhusus di waktu-waktu sholat, sedang ramai orang di masjid, sholat Jumat, laksanakanlah dulu sholat fardu kifayahnya, baru sholat sunnah, sehingga yang menyolatkan ramai. Ya, bayangkan kalau kamu satu meninggal nanti satu saat, satu masjid pas kamu hari Jumat meninggal, ramai satu masjid yang menyolatkan kaki. Ya, satu masjid bukan mudah sekarang menyolatkan orang, Pak. Kadang-kadang mau sholat mayit baik dorong-dorongan. Kaulah, kan? Akhirnya jadi sholat mayit, saling dorong-dorongan baik makmum gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan-kebaikan dengan kita semua. Ini banyak dapat kusampaikan. Yang jelas, insya Allah kita semua akan dapat cobaan dalam hidup kita ini, karena hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Maka percaya berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Hidup ini hanya sekali, hiduplah yang berarti. Bapak-bapak, almarhumah tak baca lagi bersama dengan kita. Dah selesai habis. Hidup dan mati adalah ujian. Berani hidup, tak takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Ya. Ada orang yang ngomong kapan sedang saro, Ustaz, kalau saro hidup mah ini, lemah aku mati baik katanya. Biar aku tak saro-saro. Siapa yang menjamin kamu tak saro? Kalau digebuk oleh malaikat duluan kamu dalam kubur itu. Ya Pak ya, berhentilah ngomong galak-galak ngomong itu ya. Kalau ini ya Allah aku mati baik. Banyak utang, banyak gawe, banyak permasalahan. Lemak mati baik aku ini. Biar tenang aku dikubur. Tenang apa? Malaikat mungkar nangkir lah siap menepuk kau situ. Kalau kamu tidak beramal soleh, kita ini tidak ada jaminan untuk bahagia tenang dalam kubur. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang tak pas, tapi 3 poin ini tadi mudah-mudahan pertimbangan kepada saudaraku Pak Marsuan. Biarpun Pak Marsuan sudah sering dengarkan aku ceramah, karena dia ini supir aku. Cuma dia kadang-kadang mendengarkan di mobil baik. Iya, dalam masjid jadi mobil. Tapi mudah-mudahan insya Allah semuanya bermanfaat. Man dalla ala khairin
falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan akan dapat pahala yang sama diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini langsung doa dan doa ya. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.